Sementara itu, pemirsa, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo meminta pemerintah terus memperluas dan memperkuat permintaan domestik meskipun pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2024 ini cukup positif. Analis kebijakan ekonomi APindo, Ajib Hamdani, menilai para pelaku usaha masih membutuhkan banyak insentif, yakni insentif moneter, insentif fiskal maupun regulasi yang pro dengan pertumbuhan dan pro dengan pemerataan, terutama untuk industri padat karya. Ajib Hamdani juga menekankan penguatan permintaan domestik yang dinilai dapat memberikan daya ungkit ekonomi lebih maksimal untuk bisa menopang daya beli masyarakat. Untuk itu, APindo meminta pemerintah harus banyak melibatkan stakeholder dan pelaku ekonomi nasional, terutama dalam prioritas upaya hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun 2024 menunjukkan angka yang cukup positif dan agresif di angka 5,11%. Angka pertumbuhan ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup positif karena bahkan di tahun 2023 secara agregat pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,05%. Tetapi dengan melihat proyeksi ekonomi makro pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% di tahun 2024, maka masih dibutuhkan insentif dalam bentuk moneter, insentif dalam bentuk fiskal, maupun regulasi-regulasi yang pro dengan pertumbuhan ekonomi. Insentif moneter, seharusnya pemerintah lebih mendorong tingkat suku bunga acuan yang lebih bisa diterima oleh pasar. Angka 6,25% angka yang cukup tinggi, sehingga dibutuhkan insentif moneter dalam bentuk penyesuaian tarif tingkat suku bunga acuan. Sedangkan insentif fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat, ada baiknya potensi peningkatan tarif PPN pada tahun 2025 wacananya untuk ditunda sehingga daya beli masyarakat bisa terjaga dengan baik. Sedangkan dalam bentuk regulasi harus ada deregulasi dan debirokratisasi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa cukup tumbuh positif di tahun 2024 sesuai dengan target di angka 5,2%.